Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rahmat dan selamat datang di kanal YouTube saya. Buat kalian yang sudah berlangganan, tentunya sudah tahu bahwa kanal YouTube ini saya dedikasikan untuk berbagi cerita dan pengalaman hidup saya selama saya tinggal di daerah pedesaan di Prancis. Pada episode kali ini saya nggak bakal bicara banyak soal Prancis, tapi lebih kepada apa yang saya lakukan ya dalam hal ini membuat konten. Saya ingin berbagi mengenai pertama motivasi, dan yang kedua apa yang udah saya lakuin dalam hal untuk mengembangkan konten YouTube saya sejauh ini. Dalam hal motivasi, alasan utama saya adalah bahwa saya ingin mencoba untuk mendapatkan penghasilan sampingan dengan cara menggunakan YouTube sebagai platform untuk menyajikan cerita dan pengalaman yang saya kemas dalam bentuk audio visual, video ya teman-teman ya. Berhubung saya juga lagi menggeluti dunia fotografi dan videografi, jadi saya pikir nggak ada salahnya kalau saya coba berlatih dengan cara menampilkan kehidupan saya selama di Prancis. Terus motivasi yang kedua adalah bahwa saya itu suka bercerita ya, terus terang ya, walaupun agak-agak introvert tapi ya dalam hal bercerita saya orangnya cukup cerewet ya, jadi itu jadi motivasi kedua. Dan apalagi terus yang ketiga nggak tahu sih, ini sebenarnya saya gunakan juga kesempatan ini ya teman-teman ya, itu sebagai tonggak waktu untuk nanti di masa yang akan datang saya bisa ngeliat kembali ke belakang mengenai niat saya untuk bagaimana caranya bisa mudah-mudahan sih ya secara utuh, independen, secara utuh gitu ya, dalam hal mendapatkan penghasilan dari YouTube. Yang paling penting setelah motivasi adalah apa yang udah saya lakuin untuk ngebangun dan mengembangkan channel YouTube saya ini. Jadi dalam hal ini saya katakan bahwa saya menggunakan yang namanya layanan promosi dari YouTube, teman-teman. Jadi itu merupakan layanan natif dari YouTube yang bisa kita gunakan untuk mempromosikan konten dan video yang kita buat. Jadi itu yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini. Jadi tanpa banyak bicara, saya bakal langsung ngajakin kalian untuk ngeliat isi akun YouTube saya. I'm happy on my own, making coffee just for one, and eating breakfast all alone. Fewer dishes to be done. Baik teman-teman sekalian, jadi sekarang kita sudah di halaman YouTube saya ya, di halaman YouTube Studio tepatnya begitu. Seperti yang kalian lihat di sini, jadi kurang lebihnya ini tampilan awalnya ya. Yang mau saya katakan di sini pertama kali adalah bahwa di sini kalian bisa lihat bahwa saya memiliki pengikut atau pelanggan itu sekitar tepatnya itu di angka 1.214 pelanggan ya. Itu kalau misalnya di sini di bawah sini itu bertambah 640 pelanggan di 28 hari terakhir. Jadi ya kesimpulannya adalah bahwa layanan promosi YouTube ini saya bisa bilang sangat powerful ya, sangat efektif dalam hal mempromosikan konten. Tapi nggak berarti bahwa dengan menggunakan layanan ini kalian serta-merta secara mutlak itu mendapatkan pelanggan, karena pada akhirnya keputusan untuk berlangganan di suatu kanal YouTube tentunya itu kembali lagi ke audiens kalian ya. Jadi mereka yang menentukan apakah ingin berlangganan atau tidak. Dan dalam hal ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berlangganan, karena kalian sudah menunjukkan ketertarikan untuk mengikuti konten yang saya buat. Jadi terima kasih sekali lagi. Dan berikutnya
Di sini apa namanya, sekedar, summary atau rangkuman dari, apa yang udah terjadi selama 28 hari terakhir ya teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat, apa namanya, video yang paling unggul. Jadi, selama 48 jam terakhir itu, ada video yang ada konten yang saya buat episode weekend namanya. 50 50 apa, 50 tayang, 50 kali tayang dalam 48 jam terakhir. happy on Jadi teman-teman, sekarang kita lihat di bagian kontennya ya. Konten yang analytics, kayaknya saya nggak bakal buka dulu karena itu nanti saya bakal siapin di lain waktu ya. Jadi untuk mempersingkat, episode kali ini, yang mau saya katakan di sini adalah bahwa, kalian pergi ke halaman konten, terus nanti ada tab promosi di sini. Kalian bisa lihat di sini, apa namanya, di sini ada daftar video yang saya promosikan ya. 1, 2, 3, 4, 5, totalnya ada 5. Jadi ya, apa namanya, kalian bisa lihat di sini ada statusnya gitu ya. Status ada yang masih aktif, ada yang udah berakhir, ada yang masih aktif. Intinya 4 masih aktif dan 1 udah berakhir. Jadi kalau kita lihat di sini di video desa tempat tinggal ya, episode desa tempat tinggal. Kalau kita klik di sini di detailnya, rinciannya, kita bisa lihat bahwa saya itu menganggarkan 15 euro sebenarnya. Nggak tahu kenapa bisa lompat sampai lebih dari 15 euro. Tapi intinya udah berakhir, jadi yang bakal dicas ke saya itu artinya saya bakal harus ngebayar sekitar ini di angka 15,46 euro ini. Jadi dengan budget segini, dengan budget yang kalian bisa lihat 15,46 euro, itu impresi promosinya gitu ya, yang didapetin tuh dia udah 56.828 kali itu ya, dibombardir tuh halaman YouTube itu sama iklan video ini. Terus yang ngelihat itu kurang lebih 5.084 nih. Nah di sini kalian bisa lihat, jadi ada satu subscriber yang berlangganan ketika melihat video yang diiklankan di page awal YouTube gitu ya, di homepage-nya YouTube. Jadi ya seperti itu. Jadi ya kaitan dengan tadi saya mau katakan bahwa tidak ada kaitannya dengan promosi. Jadi bertambahnya jumlah pelanggan itu tidak berkaitan dengan pelayanan promosi, tapi itu lebih berkaitan dengan konten yang kalian buat ya. Jadi ya si promosi cuma bakal mempromosikan, sisanya itu nanti tergantung ketertarikan si calon pelanggan untuk berlangganan ke kanal YouTube kalian. Jadi kurang lebih kayak gitu. Di sini kalian bisa lihat berapa banyak yang saya habisin. Itu 15 euro saya anggarin ya. Itu saya lupa itu dari bulan apa gitu ya. Intinya itu kita lihat di sini bentar, ada nggak tuh? Nggak ada. Intinya saya lupa saya mulainya kapan itu ya berlangganannya ya. Nah ini nih, sorry, ini ada nih. Jadi promosi ini dimulai pada tanggal 26 Mei. Kamu udah ngabisin 15,46 euro di promosi ini, dan kamu gak bakal ngebayar lebih dari apa yang udah kamu anggarin untuk program promosinya. Jadi ya tanggal 26 Mei itu sampai dengan tanggal 10 Juni, kurang dari sebulan tuh. Jadi saya promosikan kurang dari sebulan dengan jumlah biaya 15 euro. Jadi ya kurang lebihnya kalian bisa lihat dengan rentang waktu sekian dan budget sekian, impresi dari promosinya itu di angka 56.828. Itu nggak tahu bakal sama atau relatif ya berubah, tapi saya rasa nggak bakal jauh dari angka ini sih, nggak bakal jauh dari sini. Jadi ya sekali lagi dengan rentang waktu sekian dan anggaran sekian, itu kurang lebihnya di angka ini nih, 56.828 impresi promosinya. Jadi itu mengenai yang sudah berakhir, dan mau saya katakan di sini bahwa kalian bisa lihat di sini ya, untuk di promosi masih aktif itu saya
kalian bisa lihat itu timpang sekali nih. Saya ngebuat episode tentang kerja di Prancis ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat yang ini nih. Kerja di Prancis. Kita bakal lihat ke ini ya. Kita bakal lihat ke detailnya ya. Jadi impresnya itu 22.914. Yang ngelihat, yang ngeklik itu cuma 581 orang. Tapi untuk promosi yang ini dia itu jumlah maksudnya subscriber yang para audiens yang berlangganan itu lebih banyak itu 49 orang ketimbang yang udah berakhir tadi ya, episode yang desa tempat tinggal tadi itu. Dan sejauh ini udah ngabisin 7,69 euro. Jadi ya kalian bisa lihat di sini itu total anggaran saya itu 10 euro. Saya anggarkan 10 euro. Dan untuk masa berakhir promosinya itu saya taruh di tanggal 30 Juni tahun ini, tahun 2025. Itu teman-teman, jadi ya udah jelas sekali bahwa promosi itu nggak menjamin pertambahan jumlah ini sih, jumlah subscriber ya, jumlah pelanggan. Jadi ya kayak gitu. Kita lihat yang ini nih. Jadi yang weekend kita lihat detailnya. Yang weekend ini impresi promosinya itu lebih banyak tuh. 125.241. Terus ini subscriber yang saya dapat dari video ini itu di angka 584. Nah, untuk promosi yang ini itu saya anggarin 25 euro sampai dengan akhir Juni. Jadi gitu teman-teman, untuk saat ini yang bisa saya sebutkan itu dulu, karena sekali lagi motivasi utama saya sebenarnya adalah ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube ya, dengan berbagi cerita dan menampilkannya secara semenarik mungkin melalui audio visual, dalam hal ini video. Jadi kayak gitu tuh itu motivasi utamanya. Terus yang kedua juga adalah bahwa kebetulan saya suka bercerita ya teman-teman ya. Terus saya suka juga yang namanya sekarang akhir-akhir ini saya lagi mulai menggeluti kegiatan fotografi, videografi. Jadi ya saya gunakan sekalian untuk belajar kayak gitu teman-teman. Nah, buat kalian ya teman-teman ya yang merasa bahwa konten kalian itu layak, bukan layak sih, enggak, maksudnya mohon maaf. Jadi kalau kalian merasa konten kalian itu kalian rasa menarik untuk dibagikan ya teman-teman ya, dan kalian ingin mengakselerasi mengakselerasi jumlah pengunjung yang melihat, jumlah jam tayangnya, saya rasa nggak ada salahnya sih kalau kalian itu menganggarkan sebagian dari duit kalian untuk melakukan promosi. Karena seperti yang udah kalian lihat di saya gitu ya teman-teman ya, saya bisa bilang efektif teman-teman kayak gitu. Efektif sekali ya. Jadi tadi kalian udah lihat jumlah impresi promosinya itu ya, itu nggak main-main. Jadi ya saran saya, kalau emang ada rezeki lebih ya udah, maksudnya konten kalian itu layak begitu ya teman-teman ya, untuk dibagikan, untuk dihargai sedemikian ini gitu ya, seperti ini, layak untuk dihargai dengan dipromosikan. Dan tentunya harapannya bakal mengundang interaksi dari siapapun yang menonton gitu ya, baik komentar, baik dalam bentuk langganan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, dalam hal ini sekali lagi saya katakan, motivasi lainnya adalah selain masalah duit tadi, saya ingin mengakselerasi gitu loh. Jadi pengen ngelihat nggak sabaran ya, bahasanya juga ya, nggak sabaran
pengen ngeliat sebagaimana sih reaksi orang-orang gitu ya yang ngelihat video yang saya promosikan, apakah menarik atau tidak. Kalau tidak menarik tentunya pasti saya akan memperbaiki diri, tapi kalau menarik tentunya bakal lebih memperbaiki diri ya teman-teman ya. Jadi di 2 skenario menarik apa nggak menarik, tetap kita bakal memperbaiki dan meningkatkan kualitas konten ya teman-teman ya. Jadi ya nggak banyak yang saya bisa bilang ya teman-teman. Jadi untuk saat ini saya batasi obrolannya atau presentasi videonya hanya di mengenai pembuktian seberapa efektif layanan promosi dari YouTube. Jadi itu dulu teman-teman sekalian. Terima kasih banyak sudah datang menyimak ya, mampir ke kanal akun YouTube saya. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di episode berikutnya.